setiamu ya Tuhan kami Yesus Kristus, tak ada habis-habisnya panjang sabar, kemurahan-Mu, dan kasih-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami, bahkan dalam hidup setiap umat-Mu yang ada di atas muka bumi ini. Terima kasih ya Abba ya Bapa. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku.
Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa untuk kebaikan dan kemurahan hati-Mu. Sekarang kami akan buka hati kami untuk mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Ajari kami dengan firman-Mu ya Aba ya Bapa, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi umat Tuhan yang bijaksana, karena kami mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi, semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Luar biasa, senang sekali hari ini Sabtu 13 Januari 2024 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu sekalian ya, melihat wajah-wajah Bapak Ibu dan juga daftar nama yang ada di tempat ini ya, luar biasa. Saya percaya tahun ini, tahun 2024, Bapak Ibu secara spesial, apapun situasi yang terjadi, kita dikecualikan oleh Tuhan. Amin. Kita akan mengalami yang namanya tuaian besar-besaran, menuai yang baik dan terbaik di semua area kehidupan kita. Kalau kita terus memperhatikan apa yang kita gemakan dari Mazmur 91, saya sendiri Bapak Ibu sekalian ya sudah bertahun-tahun ini bersama-sama dengan Bapak Ibu menggemakan Mazmur 91. Setiap saya mengucapkan dan menggemakan Mazmur 91 itu, saya sendiri diberkati terus loh Bapak Ibu sekalian ya. Seperti hari ini, waktu saya bersama-sama dengan Bapak Ibu menggemakan Mazmur 91, maka ada satu kalimat yang kemudian melompat begitu seolah-olah ya, dan dikatakan bahwa kita akan diluputkan oleh Tuhan dari kegelapan malam. Tuhan akan melepaskan kita dari segala malapetaka. Bahkan Tuhan melepaskan kita dari hal-hal yang membahayakan ya. Kita tahu Bapak Ibu sekalian ya, bahwa tanpa Tuhan
kita itu nggak aman loh Bapak Ibu sekalian ya. Tanpa Tuhan kita itu nothing, nggak ada artinya. Maka itu hari Kamis kemarin di dalam kitab Sefanya pasal 2 ayat yang ketiga kita sudah belajar pentingnya untuk mencari Tuhan Bapak Ibu sekalian. Dan hanya orang-orang yang rendah hati, bersama saya ucapkan rendah hati, 23 rendah hati, ya 23 rendah hati. Hanya orang-orang yang rendah hati itulah yang mau mencari Tuhan. Artinya menyadari bahwa dia itu tanpa Tuhan nggak ada artinya. Kemarin seorang teman baik dia memberikan laporan dan sekaligus minta dukungan doa ya, karena dalam waktu dekat akan membuka sebuah restoran Indonesia di Amerika ini dan juga akan membuka sebuah kafe, dan kemudian dia sudah membeli beberapa properti untuk kemudian disewa-sewakan ya. Yang studio aja ada 11 Bapak Ibu sekalian, bukan ada satu, ada 11. Kemudian belum lagi yang kemudian ada kamarnya 3, itu dia punya beberapa building. Dan saya berdoa ya, saya bilang begini, yang penting dari semuanya ini dibutuhkan takut akan Tuhan dan kerendahan hati. Ya, coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah situasi yang kayak begini, ada anak-anak Tuhan yang menuai di awal tahun 2024. Saya percaya Tuhan yang sama, itu Tuhan yang mengasihi kita, itu juga akan memberikan tuaian yang hebat, tuaian yang besar di semua area kehidupan kita. Maka itu kita butuh kerendahan hati untuk cari Tuhan, dan cari Tuhan. Alkitab bilang begini, barang siapa yang mencari Tuhan, dia akan menemukan Tuhan. Ya kan? Kalau Ibu Yongki cari sesuatu yang hilang, dia pasti menemukannya. Tapi itu dibutuhkan waktu beberapa hari, ya kan? Suaminya hilang 4 tahun, baru ketemu dan bisa balik kembali di rumahnya, ya kan? Mari kita buka sekarang Sefanya pasal 3 ayat yang ke-17. Sefanya pasal 3 ayat yang ke-17. Dikatakan Tuhan Allahmu ada di antaramu. Wah, luar biasa nih. Tuhan Allahmu ada di antaramu ya. Dari sepenggal kalimat ini kata mu-nya ada 2 Bapak Ibu sekalian. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Ya, di sini katamu, kata engkau di dalam satu ayat itu disebutkan sampai 5 kali, Bapak Ibu sekalian. Maknanya apa? Bahwa kita itu penting di hadapan Tuhan, ya. Alkitab menggambarkan kita ini bangsa-bangsa itu seperti setitik debu. Bangsa-bangsa bukan manusia. Bangsa-bangsa itu seperti setitik debu di dalam timba, Bapak Ibu sekalian ya. Timba itu kita nggak usah ngomong timba yang besar-besar ya, timba yang kecil aja. Kalau ada setitik debu itu kan kecil banget, ya kan? Dibandingkan timba itu bangsa-bangsa seperti itu, apalagi manusia. Manusia itu amat sangat kecil di hadapan Tuhan. Alkitab bilang semaraknya seperti bunga rumput yang sebentar ada dan sebentar itu setelah itu kering dan menjadi layu. Tapi Bapak Ibu sekalian, meskipun kita sebagai pribadi, bukan sebagai bangsa ya, yang begitu kecil Bapak Ibu sekalian ya, tapi Tuhan mencintai
dan mengasihi kita. Amin. Bapak Ibu sekalian, jadi setiap kita ini sangat berharga, berarti di hadapan Tuhan. Kita dikasih oleh Tuhan. Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu mati di atas kayu salib. Demi apa? Demi cinta dan kasihnya kepada kita. Nah, kembali tadi kalau cari Tuhan, Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau Bu Yongki cari sesuatu dibutuhkan waktu yang cukup lama, tapi kalau cari Tuhan kita nggak perlu lama. Karena apa? Ayat ini, Sefanya 3 ayat 17, bahwa Tuhan Allah yang kita cari itu ada di antara kita. Tuhan itu Allah yang maha tahu, Tuhan itu Allah yang maha hadir, Tuhan itu Allah yang maha kuasa. Makanya orang yang cari Tuhan kapan saja, di mana saja, dia akan menemukan Tuhan dan akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, waktu kita mencari Tuhan, ya, hari Kamis kemarin saya sudah sampaikan dari Sefanya 2 ayat yang ketiga bahwa kita akan terlindungi, kita akan mendapatkan perlindungan pada hari kemurkaan Tuhan. Kalau ada hal yang bahaya, hal yang celaka dan lain sebagainya, karena kita mencari Tuhan, karena kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan terhindar dari hari kemurkaan. Sefanya 3 ayat 17 berkata bahwa Tuhan Allah yang ada di antara kita ini, Bapak Ibu sekalian, dia adalah pahlawan yang memberikan kemenangan, ya. Maka itu pesan saya begini, jangan izinkan hati kita itu menuduh kita. Jangan izinkan pikiran kita, alam sadar, alam bawah sadar menuduh kita, Bapak Ibu sekalian. Kita harus runtuhkan benteng-benteng di dalam otak kita, dalam pikiran kita, dalam hidup kita yang menyebutkan bahwa kita ini tidak berharga, kita ini tidak berarti, Tuhan tidak mempedulikan kita. Itu harus kita runtuhkan, harus kita buang jauh-jauh, ya. Kita ini kan biasa dalam kehidupan sehari-hari ada orang yang merendahkan kita, ada orang yang meremehkan kita, Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau ada orang yang merendahkan dan meremehkan kita, itu urusan orang itu, Bapak Ibu sekalian, ya. Tetapi yang jelas kita harus tahu bahwa Tuhan tidak pernah merendahkan dan Tuhan tidak pernah meremehkan kita, ya. Masih ingat nggak dengan ilustrasi bahwa ada uang, ya, ada uang itu $10. Uang $10 itu kalau diremet-remet Bapak Ibu sekalian, atau di Indonesia uang yang paling besar mungkin itu Rp100.000. Kalau uang itu diremes-remes ya sampai kusut dan lain sebagainya, ya, uang itu kalau dibuat belanja bisa nggak? Bisa. Nilainya turun nggak? Enggak. Bapak Ibu sekalian, Rp100.000 tetap Rp100.000. Kalau $10 tetap $10. Kita ini, Bapak Ibu sekalian, apapun yang dikerjakan oleh manusia kepada kita, di hadapan Tuhan kita itu penting. Karena penting, karena kita ini dicintai dan dikasih oleh Tuhan, maka Tuhan yang ada di antara kita itu akan memberikan kemenangan, ya, kemenangan di area-area kehidupan kita. Kita akan mengalami kemenangan di tahun 2024 ini. Di dalam kerohanian kita nggak akan jatuh bangun lagi. Kita akan on fire, terus semangat di dalam Tuhan. Itu dimulai dari mana? Dimulai dari dalam hati kita, dimulai dari keputusan kita masing-masing. Seperti Bapak Ibu sekalian, ya. Seperti Bapak Ibu sekalian, ini adalah langkah yang amat sangat luar biasa dan mulia. Bapak Ibu itu punya motivasi yang luar biasa untuk terus berdoa. Siapa yang mendorong?
yang mendorong itu adalah Roh Kudus, dan kemudian Bapak Ibu meresponinya dengan bertekun untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Dan saya sangat percaya Bapak Ibu sekalian, kita semua akan mengalami kemenangan. Selain di dalam area kerohanian, kita akan mengalami kemenangan di dalam keluarga, di dalam rumah tangga kita. Karena keluarga dan rumah tangga itu adalah ide daripada Tuhan. Dan ide serta kehendak Tuhan, yaitu agar di dalam keluarga dan rumah tangga kita, kita itu hidup dengan rukun, berdampingan satu dengan yang lainnya. Ada gesekan, ada. Ya, ada percekcokan, ada kesalahpahaman, itu ada Bapak Ibu sekalian. Tapi kita ini Bapak Ibu sekalian ditolong oleh Roh Kudus untuk kita mengalami kemenangan terhadap hal-hal yang seperti itu. Dibutuhkan kerendahan hati. Sehingga waktu kita rendah hati, kerukunan itu terjadi. Kenapa? Karena kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Kembali kepada manusia yang dianggap begitu penting oleh Tuhan, maka kita juga harus melihat anggota keluarga kita itu semuanya penting. Nggak ada yang nggak penting. Ada seorang yang waktu marah, ya kan? Waktu marah, dia bilang begini, ya kan? Si Anu itu nggak ada gunanya. Bapak Ibu sekalian ya, semua orang itu ada gunanya. Sikat sepatu itu bukan nggak ada gunanya. Memang sikat sepatu nggak pernah dibawa kemana-mana, tapi agar supaya sepatu itu mengkilat, sepatu itu bersih, maka sepatu kita butuh yang namanya sikat sepatu. Demikian juga orang-orang yang bencek, no, ya kan? Orang-orang yang kata kita sulit untuk dikasihi, orang-orang yang sulit itu akan ada selalu di dalam hidup kita. Gunanya apa, Bapak Ibu sekalian? Bukan nggak ada gunanya, ada gunanya. Agar supaya kita bisa mempraktekkan firman Tuhan kepada orang-orang yang sulit itu. Saya bilang begini, orang-orang yang sulit itu adalah orang-orang yang bocai, orang yang bocengli, orang yang nggak tahu diri. Itu kan menurut saya. Tapi menurut Tuhan, orang-orang yang begini adalah alat Tuhan untuk membentuk kita seperti yang ditulis Roma pasal 8 ayat 29, ayat Roma 8 ayat 29, yaitu membentuk kita agar serupa dengan Kristus. Kita tahu yang namanya Kristus itu panjang sabar. Bersama saya ucapkan panjang sabar 2, 3. Panjang sabar, ya kan? Kalau Tuhan nggak sabar, Bapak Ibu sekalian, kita nggak ada di tempat ini, ya kan? Kalau Tuhan nggak sabar itu diketak kita, Bapak Ibu sekalian, sedikit salah langsung diketak, dicewer. Wah, itu kemudian hal-hal yang nggak baik akan terjadi kepada kita. Tapi Tuhan itu panjang sabar, ya. Kenapa Tuhan sabar kepada kita? Karena Tuhan tidak mengkehendaki kebinasaan kita. Yang dikehendaki Tuhan itu adalah keselamatan kita. Maka itu kita di dalam keluarga kita juga harus sabar, Bapak Ibu sekalian, menghadapi anggota keluarga kita, menghadapi teman-teman kita, menghadapi kolega kita harus sabar. Amin. Dan di sini dikatakan di dalam Sefanya pasal 3 ayat 17, Tuhan itu akan memberikan kemenangan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, selain di area tadi kerohanian, kemudian keluarga, Tuhan juga mau kita berkemenangan di area keuangan, di area kesehatan, di area karakter, semua Bapak Ibu sekalian, di semua area kehidupan kita. Mengapa? Karena di sini dikatakan ia, yaitu
Tuhan bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam kasih-Nya Tuhan itu mau terus memperbaharui kita. Maka itu saya sering katakan bahwa Tuhan akan merubah kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, dari satu kesempurnaan kepada kesempurnaan yang lain. Ya, Tuhan itu akan bersorak-sorai karena kita. Seperti kita ini bangga dengan anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian tinggal di Amerika Serikat ini, ya, kita begitu familiar melihat bagaimana orang tua itu memperlakukan anak-anaknya yang masih kecil. Misalnya, ya, saya pernah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana anaknya yang masih mungkin umur 3-4 tahun, ya, diajarin main bola basket, Bapak Ibu sekalian. Salah satu olahraga favorit di Amerika itu kan bola basket, ya. Dia main, anak laki ini, ya, dan kemudian mulai melemparkan bola dan bolanya melenceng ke sana sini. Mengapa? Karena anaknya masih kecil, Bapak Ibu sekalian. Tapi kata bapaknya apa? Good job, Nak. Good job. Good job, kid. Bagus kamu, ya kan? Kenapa? Karena orang tuanya bangga dengan anaknya. Demikian juga Tuhan itu bangga dengan kita, Bapak Ibu sekalian. Maka itu dia bersorak-sorai, bukan menghina, bukan merendahkan kita, tapi dia bersorak-sorai karena cinta dan kasihnya kepada kita. Dan oleh karena Tuhan itu maha kuasa, maka dengan kekuatan kasih dan kuasanya dia memperbaharui hidup kita. Bersama saya ucapkan memperbaharui. 2, 3, memperbaharui. Ya, nanti selesai ibadah ini, tolong Bapak Ibu sekalian renungkan kembali Sefanya pasal 2 ayat 3 dan Sefanya pasal 3 ayat 17. Baca ulang-ulang 2 ayat ini. Baca perlahan-lahan, renungkan Bapak Ibu sekalian. Maka itu saya percaya iman kita akan jadi timbul dan kita akan semakin mengasihi Tuhan sebab Tuhan memperbaharui hidup kita. Tahun 2024 ini saya amat sangat percaya setiap kita akan dibaharui oleh Tuhan semakin baik dan semakin baik dan semakin baik. Tahun ini akan jauh lebih baik daripada tahun-tahun keemasan di masa yang lalu. Maka itu Bapak Ibu sekalian, teruslah melekat kepada Tuhan, teruslah melekat kepada sumber kasih, sumber kuasa, sumber kebaikan itu, yaitu Yesus Kristus namanya. Amin. Mari kita berdoa. Matekan siap benih kebenaran firman Tuhan ini. Kami sungguh bersyukur Engkau yang sudah memanggil dan memilih kami. Karena kami ini ternyata begitu berharga di hadapan-Mu. Dan oleh kasih-Nya Engkau memperbarui kehidupan kami. Engkau memperbarui hubungan kami, suami istri, orang tua, anak, menantu, mertua. Engkau memperbarui ekonomi pekerjaan kami, bisnis kami jauh lebih baik daripada masa-masa kejayaan kami di waktu-waktu yang lampau. Engkau akan memperbarui kesehatan kami, karena tubuh kami ini adalah rumah Allah, bait Allah, bukan rumah sakit penyakit. Kami percaya tahun 2024 setiap anak-anak-Mu jauh lebih sehat, lebih segar, lebih kuat daripada tahun-tahun yang lampau. Bahkan Tuhan anugerah setiap anak-anak-Mu dengan panjang umur, kekuatan, dan karunia menikmati hidup ini. Terima kasih Bapa, perlindungan-Mu sempurna atas setiap kami, dan Roh-Mu terus mendorong kami untuk kami on fire di dalam Tuhan Yesus sampai selama-lamanya.
Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.